Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan dilimpahkan rezekinya ya. Sahabatku, pernahkah kalian berniat tulus ingin memuliakan orang tua di masa tua mereka, membelikan tempat berteduh yang nyaman dari hasil keringat sendiri, tapi justru dituduh serakah dan diusir paksa oleh mertua sendiri? Kisah kita hari ini sangat menguras emosi. Tentang perjuangan Dewi, seorang istri yang dituduh mertuanya menggunakan uang almarhum suami untuk membeli rumah. Padahal, niatnya hanya ingin berbakti pada ayah dan ibunya. Sebuah kisah tentang kesabaran yang berbuah surga, dan keserakahan yang justru membawa petaka. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah yang penuh hikmah ini, yuk tunjukkan dukungan kalian agar Momo makin semangat berbagi cerita. Silakan tekan tombol like dan subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, yuk kita absen dulu. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Saya ingin tahu, sahabat setia channel Cerita Momo ini paling jauh dari kota mana saja? Nih, sudah siap tisu? Mari kita masuk ke ceritanya. Suara mesin mobil berhenti halus di depan sebuah pagar hitam minimalis. Matahari pagi bersinar cerah, seolah ikut menyambut kedatangan mereka. Dewi mematikan mesin, lalu menoleh ke belakang, menatap dua sosok parubaya yang paling ia cintai di dunia ini. Sudah sampai, Bu, Pak, ucap Dewi lembut sambil melepaskan sabuk pengamannya. Bu Lestari membetulkan letak kacamatanya, mengintip keluar jendela dengan bingung. Kerutan di dahinya terlihat jelas. Ini di mana? Why? Bukannya kita mau ke pasar belanja bahan catering? Kok malah berhenti di perumahan bagus begini? Dewi hanya tersenyum simpul, misterius. Ia turun dari mobil, lalu membukakan pintu penumpang untuk ibunya. Sementara Pak Mada turun perlahan dari sisi lain sambil memegangi pinggangnya yang sering encok. Hari ini libur dulu belanjanya, Bu. Ada yang mau Dewi tunjukkan, ujar Dewi sambil menuntun kedua orang tuanya berdiri tepat di depan gerbang rumah bercat krem itu. Halaman depannya mungil tapi asri. Ada pohon mangga kecil yang baru ditanam dan pot-pot bunga yang tertata rapi di sepanjang jalan setapak. Rumah siapa ini? Why? Bagus sekali. Bersih? Tanya Pak Mada kagum, matanya menyapu sekeliling bangunan yang tampak baru itu. Dewi menarik napas panjang, menahan getaran haru di dadanya. Ia merogoh saku tasnya, mengeluarkan sebuah kunci dengan gantungan boneka beruang kecil, dan meletakkannya di telapak tangan ayahnya yang kasar dan keriput karena dimakan usia dan kerja keras. Ini rumah bapak dan ibu, bisik Dewi, suaranya tercekat menahan tangis. Hening sejenak. Angin berdesir pelan menggoyangkan dedaunan. Bu Lestari dan Pak Mada saling pandang, lalu menatap Dewi dengan tatapan tidak percaya, seolah anak mereka baru saja berbicara dalam bahasa asing. Jangan bercanda, Nak. Ini bukan rumah kontrakan murah seperti tempat kita. Ini pasti mahal. Kita mana sanggup bayar sewanya? Suara Bu Lestari bergetar, takut untuk berharap. Dewi menggeleng pelan, lalu memegang tangan ibunya erat. Dewi tidak bercanda, Bu. Ini bukan sewa. Ini milik kita. Hasil tabungan Dewi selama 2 tahun ini. Hasil pesanan catering yang ibu bantu masak tiap subuh. Hasil Dewi lari-larian antar pesanan nasi box siang malam. Hasil keringat kita. Ini lunas, Pak, Bu. Sertifikatnya sedang diproses atas nama Bapak Mada. Air mata Dewi akhirnya menetes membasahi pipi. Ia melihat Pak Mada menatap kunci di tangannya dengan tangan gemetar hebat. Ia ingat betul bagaimana 2 tahun lalu, saat suaminya, Ricky, meninggal dunia karena sakit mendadak, dunia Dewi seakan runtuh. Banyak orang mengira Ricky meninggalkan harta warisan karena pekerjaannya sebagai staf kantor, padahal kenyataannya tidak demikian. Dewi teringat masa-masa sulit itu. Saat Ricky pergi untuk selamanya, ia tidak meninggalkan tabungan besar. Gaji Ricky semasa hidup memang cukup untuk makan sehari-hari, tapi sebagian besar habis untuk membantu biaya pengobatan dan gaya hidup ibunya Ricky, Bu Susi, yang selalu menuntut banyak hal. Dewi tidak pernah keberatan saat itu, ia ikhlas sebagai istri yang berbakti. Namun, ketika Ricky meninggal, Dewi harus berjuang dari nol sendirian. Membangun usaha catering kecil-kecilan dengan modal nekat dan bantuan tenaga ibunya sendiri. Tapi uangmu, bukannya buat modal membesarkan usahamu. Enduk, kenapa dibelikan rumah untuk orang tua yang sudah bau tanah ini? Tanya Pak Mada lirih, suaranya parau menahan isak. Rezeki sudah ada yang atur, Pak. Dewi cuma ingin di masa tua bapak dan ibu, kalian tidak perlu lagi pusing memikirkan uang kontrakan yang naik terus setiap tahun. Dewi ingin bapak bisa duduk santai ngopi di teras, dan ibu bisa menanam bunga kesukaan ibu tanpa takut dimarahi pemilik kontrakan karena tanahnya kotor.
jawab Dewi sambil memeluk bahu ibunya yang mulai terguncang hebat. Bu Lestari tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk putri semata wayangnya itu erat-erat di pinggir jalan yang sepi itu. Ya Allah, Nak, ibu tidak minta apa-apa. Asal kamu sehat, kamu bahagia, itu sudah cukup buat ibu. Kamu kerja keras banting tulang sendirian sejak suamimu meninggal, ibu malah jadi beban. Ibu bukan beban. Kalau bukan karena doa ibu, usaha catering kita tidak akan sebesar ini sekarang. Potong Dewi cepat. Ia menghapus air mata di pipi keriput ibunya dengan lembut. Dewi mengambil alih kunci dari tangan ayahnya, dan membuka gerbang pagar itu lebar-lebar. Bunyi besi pagar yang digeser terdengar merdu di telinga mereka. Ayo masuk, Pak, Bu. Lihat ke dalam. Kamar bapak dan ibu ada di depan, biar bapak tidak capek naik tangga. Kamarnya luas, ada kamar mandi di dalam, jadi bapak tidak perlu jalan jauh kalau malam-malam mau buang air. Mereka melangkah masuk ke halaman. Langkah kaki Pak Mada terasa ringan, seolah beban berat di pundaknya selama puluhan tahun menjadi buruh serabutan telah diangkat hari itu. Seumur hidup berpindah-pindah kontrakan sempit dan lembab, ia tidak pernah bermimpi bisa memiliki rumah sebagus ini di sisa usianya. Dindingnya kokoh, lantainya keramik putih bersih yang dingin menyentuh telapak kaki. Saat pintu utama dibuka, aroma ket baru menyeruak menyambut mereka. Ruang tamunya luas dengan jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk leluasa. Di sudut ruangan, Dewi sudah meletakkan sofa empuk berwarna coklat susu yang ia beli diskon bulan lalu. Mulai hari ini, kita tidak perlu pindah-pindah lagi ya, Pak, ucap Dewi tersenyum lega. Pak Mada mengangguk, matanya basah. Ia berkeliling menyentuh dinding rumah itu seolah memastikan ini bukan mimpi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gumamnya berkali-kali sambil mengusap wajahnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada sedikit rasa cemas yang mendadak muncul di hati Dewi. Ia teringat mertuanya, Bu Susi dan Pak Asyar. Sejak Riki meninggal, hubungan mereka merenggang. Mertuanya itu jarang sekali menanyakan kabar Dewi, kecuali jika butuh sesuatu atau meminjam uang dengan alasan kenang-kenangan dari Riki. Dewi sengaja merahasiakan pembelian rumah ini dari mereka. Ia tahu betul sifat mertuanya yang perhitungan. Jika mereka tahu Dewi punya uang lebih untuk membeli rumah tunai, pasti akan ada saja masalah yang dicari-cari. Ah, sudahlah. Batin Dewi menepis pikiran buruk itu sambil melihat ibunya yang sedang mengelus meja dapur dengan mata berbinar. Ini uang hasil keringatku sendiri, murni usahaku dan doa orang tuaku. Tidak ada sepeser pun uang peninggalan Mas Riki di sini. Ini hakku untuk membahagiakan orang tuaku. Wai, ini dapurnya luas sekali. Ibu bisa masak pesanan catering 500 porsi kalau dapurnya begini. Seru Bu Lestari dari arah belakang, memecahkan lamunan Dewi. Wajah ibunya berseri-seri, senyum tulus yang sudah lama tidak Dewi lihat sejak bapak sakit-sakitan. Dewi berjalan menyusul ke dapur. Melihat tawa di wajah kedua orang tuanya, Dewi berjanji dalam hati. Ia akan melakukan apa saja untuk melindungi senyum ini. Ia akan mempertahankan rumah ini, istana kecil untuk masa tua ayah dan ibunya, dari siapapun yang mencoba mengusiknya. Ia tidak tahu bahwa badai keserakahan sedang bergerak menuju ke arah mereka, membawa awan mendung yang siap menghancurkan kebahagiaan pagi itu. Seminggu berlalu sejak kunci rumah diserahkan, Dewi memutuskan untuk mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Tidak ada pesta mewah, hanya mengundang beberapa tetangga kanan-kiri dan kerabat dekat untuk berdoa bersama agar rumah baru ini membawa berkah. Di ruang tengah yang kini sudah digelar karpet, sebuah tumpeng nasi kuning sederhana buatan tangan Bu Lestari tampak cantik dengan hiasan telur dadar iris dan perkedel kentang. Aroma santan dan ayam goreng menggugah selera, memenuhi setiap sudut ruangan yang baru dicat itu. Ayo, Pak, Bu, silakan dicicipi. Maaf ya cuma ala kadarnya, ujar Dewi ramah sambil membagikan piring kertas kepada para tetangga. Wah, ini sih bukan ala kadarnya, Mbak Dewi. Ayam goreng buatan Bu Lestari ini juara satu di kampung sini, puji Bu RT sambil menyendok sambal terasi. Senang ya, Bu Lestari, akhirnya bisa menempati rumah sendiri. Bagus lagi rumahnya, adem hawanya. Bu Lestari tersenyum malu-malu, matanya berbinar bahagia. Alhamdulillah, Bu. Ini semua berkat kerja keras Dewi. Saya dan bapaknya cuma bisa bantu doa saja. Suasana begitu hangat dan penuh kekeluargaan. Pak Mada tampak sedang berbincang akrab dengan bapak-bapak tetangga di teras depan, sambil menikmati kopi panas. Dewi merasa lega melihat pemandangan ini. Lelahnya bekerja siang malam terbayar lunas melihat senyum kedua orang tuanya. Ia merasa keputusan membeli rumah ini adalah hal paling tepat yang pernah ia lakukan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama.
Suara deru mesin mobil yang terdengar kasar meraung di depan pagar, diikuti bunyi rem yang diinjak mendadak, membuat percakapan di teras terhenti. Pak Mada menoleh kaget, begitu juga Dewi yang sedang menuangkan teh di ruang tamu. Mobil itu, sebuah minibus tua berwarna gelap, parkir sembarangan hingga menghalangi jalan masuk. Pintu mobil terbuka dengan bantingan keras. Jantung Dewi seakan berhenti berdetak saat melihat siapa yang turun dari mobil itu. Sosok wanita parubaya dengan dandanan mencolok dan wajah yang ditekuk masa melangkah keluar, diikuti oleh seorang pria tua yang tampak cemberut dan seorang pemuda yang berjalan dengan gaya selengean sambil merokok. Itu adalah mertuanya, Bu Susi dan Pak Asyar, serta adik iparnya, Yanto. Ibu, Bapak, gumam Dewi, buru-buru meletakkan teko teh dan berlari kecil menuju pintu depan. Perasaannya mendadak tidak enak. Ia memang belum memberitahu mereka soal rumah ini, tapi ia tidak menyangka mereka akan datang tiba-tiba seperti ini, apalagi di tengah acara syukuran. Tanpa permisi, Bu Susi langsung menerobos masuk ke halaman, matanya yang tajam menyapu sekeliling bangunan rumah dengan tatapan menyelidik dan penuh amarah. Pak Mada yang berdiri di teras hendak menyapa dengan sopan. Bu Susi, Pak Asyar, mari sila. Minggir, ketus Bu Susi, menepis tangan Pak Mada yang terulur hendak bersalaman. Tetangga yang ada di situ seketika terdiam. Suasana yang tadinya riuh rendah berubah menjadi sunyi senyap dan tegang. Dewi bergegas menghampiri mereka. Ibu, Bapak, tumben sekali datang? Ada apa, Bu? Mari masuk dulu, kita sedang makan-makan. Ajak Dewi mencoba tetap sopan meski hatinya berdebar kencang melihat sorot mata mertuanya yang menyala-nyala. Makan-makan? Bu Susi mendengus sinis, suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Hebat ya kamu, Dewi. Hebat sekali sandiwaramu selama ini. Dewi mengerutkan kening, bingung. Maksud ibu apa? Sandiwara apa? Bu Susi berkacak pinggang, menunjuk bangunan rumah di belakang Dewi dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. Jangan pura-pura bodoh. Selama ini kamu selalu bilang tidak punya uang kalau ibu minta bantuan. Kamu bilang usaha cateringmu pas-pasan, cuma cukup buat makan. Kamu bilang peninggalan Riki tidak ada sisa. Tapi lihat ini. Rumah gedongan begini kamu beli, dan kamu bilang tidak punya uang. Pak Asyar ikut menimpali dengan suara berat. Kami ini orang tuanya Riki, Dewi. Kami yang membesarkan dia. Teganya kamu menyembunyikan harta anak kami dan memakainya untuk berfoya-foya dengan orang tuamu sendiri. Sementara kami, orang tua kandungnya, dibiarkan hidup susah. Dewi terbelalak. Tuduhan itu begitu menyakitkan dan tidak berdasar. Astagfirullah, Pak, Bu, ini salah paham. Rumah ini saya beli murni dari hasil usaha catering saya. Ibu tahu sendiri saya bangun subuh pulang malam setiap hari. Uang Mas Riki. Mas Riki tidak meninggalkan tabungan besar, Bu. Tabungan Mas Riki dulu habis untuk biaya rumah sakit ibu waktu sakit jantung tahun lalu. Kan? Alah. Alasan? Sergah Yanto, adik ipar Dewi yang sedari tadi hanya diam mengamati isi dalam rumah dari jendela kaca. Ia membuang puntung rokoknya sembarangan di pot bunga kesayangan Bu Lestari. Mbak Dewi pikir kami bodoh? Bisnis catering nasi kotak mana mungkin bisa beli rumah tunai secepat ini kalau bukan pakai uang panas? Pasti ada asuransi Mas Riki yang cair diam-diam kan? Atau Mas Riki punya simpanan yang Mbak Dewi umpetin dari kami? Yanto menatap Dewi dengan tatapan merendahkan, lalu beralih menatap Pak Mada dan Bu Lestari yang berdiri ketakutan di pojok teras. Enak banget ya jadi orang tua Mbak Dewi. Ongkang-ongkang kaki dapat rumah dari uang kakak saya. Harusnya malu, Pak. Bu, sudah tua bukannya tahu diri malah numpang hidup dari harta menantu. Jaga mulutmu, Yanto. Bentak Dewi, emosinya mulai tersulut karena orang tuanya dihina. Jangan bawa-bawa orang tua saya. Demi Allah, tidak ada sepeser pun uang Mas Riki di rumah ini. Kalian boleh cek rekening saya, boleh tanya ke bank. Ini hasil keringat saya sendiri. Bu Susi maju selangkah, wajahnya merah padam, jaraknya kini hanya 1 jengkal dari wajah Dewi. Napasnya memburu. Kamu berani membentak anak saya di depan umum? Dasar menantu tidak tahu diuntung. Dengar ya, Dewi. Dalam hukum agama, harta suami itu ada hak ibunya. Kalau Riki punya uang, itu uang ibu juga. Kamu tidak berhak memonopoli semuanya hanya karena Riki sudah mati. Bu RT dan tetangga lain mulai berbisik-bisik, wajah mereka tampak tidak nyaman. Beberapa ingin melerai tapi takut melihat kegarangan Bu Susi. Tapi ini bukan uang Mas Riki, Bu. Suara Dewi mulai bergetar menahan tangis. Ia merasa sesak karena dituduh mencuri hak orang lain. Padahal ialah yang selama ini banting tulang melunasi utang-utang kecil Riki yang tidak diketahui keluarganya. Bohong.
Bu Susi berteriak histeris. Ia menoleh ke arah para tetangga, mencari dukungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat wanita ini, wajahnya saja polos, tapi hatinya serakah. Dia makan uang anak yatim, maksud saya uang anak saya yang sudah meninggal, untuk menyenangkan orang tuanya sendiri. Sementara saya, ibu kandung suaminya, tidak dikasih sepeser pun. Pak Mada yang tidak tega melihat anaknya di pojokan akhirnya memberanikan diri maju. Bu Susi, tolong bicarakan baik-baik di dalam. Malu sama tetangga. Dewi anak yang jujur, dia bekerja keras. Diam kamu orang tua benalu, potong Pak Asyar kasar. Tidak usah sok bijak. Kalian pasti yang menghasut Dewi supaya menguasai harta Riki, kan? Biar bisa hidup enak di masa tua. Air mata Bu Lestari tumpah. Ia memegang dada sesaknya, tidak menyangka syukuran rumah yang seharusnya penuh doa berubah menjadi arena penghakiman. Dewi langsung merangkul ibunya, menatap tajam ke arah mertuanya. Rasa hormat yang selama ini ia jaga perlahan mulai retak. Cukup, Bu, cukup, teriak Dewi. Kalau ibu tidak percaya, silakan pergi dari sini. Jangan buat keributan di rumah saya. Rumah kamu? Bu Susi tertawa sumbang, tawa yang terdengar mengerikan di telinga Dewi. Kamu salah besar, Dewi. Karena kamu membelinya saat masih berstatus janda anakku, dan kamu pasti pakai uang peninggalan anakku, maka rumah ini adalah milik kami juga. Bahkan hak kami lebih besar daripada kamu. Yanto tersenyum licik di belakang ibunya, seolah baru saja mendapatkan ide jahat. Benar, Bu. Secara logika, mana ada janda jualan nasi uduk bisa beli rumah klaster begini 2 tahun setelah lakinya mati? Pasti uang Mas Riki diputar ini. Jadi, ini rumah kita juga dong. Dewi mundur selangkah, menggeleng tak percaya melihat keserakahan yang terpancar jelas dari mata keluarga almarhum suaminya itu. Ia sadar, penjelasannya tentang kerja keras, keringat, dan tabungan tidak akan pernah didengar oleh telinga yang sudah tertutup oleh nafsu duniawi. Hari bahagia itu seketika berubah kelabu, dan Dewi tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Suasana di halaman rumah yang seharusnya penuh berkah itu, kini berubah menjadi arena persidangan jalanan yang panas. Matahari yang mulai meninggi seolah ikut membakar emosi yang meluap-luap. Dewi, dengan tangan gemetar menahan amarah, berlari kecil masuk ke dalam kamar utama. Ia tidak akan membiarkan fitnah ini berlarut-larut. Ia menyambar sebuah map plastik tebal berisi buku tabungan, catatan arus kas usaha catering, dan bukti transfer pembayaran dari klien-kliennya selama 2 tahun terakhir. Dengan napas memburu, Dewi kembali ke teras dan membanting pelan map itu di atas meja kayu jati, tepat di depan wajah Bu Susi yang masih memasang ekspresi angkuh. Ibu lihat ini, lihat tanggalnya, lihat nominalnya. Ini semua uang masuk dari pesanan nasi box, pesanan tumpeng, dan catering pernikahan yang saya kerjakan siang malam. Lihat buku tabungan Mas Riki yang lama ini, saldonya 0 saat dia meninggal. 0, Bu. Bahkan untuk biaya pemakaman Mas Riki waktu itu, saya yang gadai perhiasan saya. Dewi membuka halaman demi halaman buku rekening itu dengan kasar, menyodorkannya ke arah Pak Asyar dan Yanto. Ia berharap angka-angka hitam di atas kertas putih itu bisa membungkam mulut mereka. Ia berharap logika matematika bisa mengalahkan logika keserakahan. Namun, harapan Dewi hancur seketika. Bu Susi hanya melirik sekilas. Lalu dengan gerakan tangan yang meremehkan, ia menepis buku tabungan itu hingga jatuh ke lantai keramik. Suara jatuhnya buku kecil itu terdengar nyaring di tengah keheningan para tetangga yang menonton. Kertas sampah, sembur Bu Susi tajam. Kamu pikir ibu bodoh bisa dibohongi dengan tulisan-tulisan yang bisa kamu buat sendiri? Zaman sekarang apa sih yang tidak bisa dipalsukan? Dewi, kamu bisa saja memindahkan uang simpanan Riki ke rekening lain seolah-olah itu hasil usahamu, lalu kamu cetak buku baru. Pintar sekali kamu mencuci uang anakku. Dewi ternganga, air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena frustrasi yang memuncak. Astagfirullah, Bu, demi Tuhan, saya tidak sejahat itu. Mas Riki itu suami saya mencintainya. Mana mungkin saya menipu keluarganya? Cinta? Yanto tertawa sinis sambil memungut kue lemper dari piring saji, dan memakannya tanpa rasa bersalah. Kalau Mbak Dewi cinta sama Mas Riki, harusnya Mbak Dewi tahu diri. Mas Riki itu anak laki-laki kebanggaan keluarga. Logikanya, kalau dia punya istri yang sukses, itu pasti karena didikan dan modal dari suaminya. Jadi, mau itu uang hasil catering cake, hasil jualan es kek, modal awalnya pasti dari uang belanja yang dikasih Mas Riki dulu, kan? Nah, berarti keuntungan usahamu itu ya hakikatnya uang Mas Riki juga. Dan karena Mas Riki sudah mati tanpa anak,
hartanya kembali ke orang tua, bukan dimakan sendiri sama janda. Logika yang diputar-balikan itu membuat kepala Dewi pening. Bagaimana bisa mereka mengklaim keringat yang ia teteskan saat memarut kelapa di jam 3 pagi sebagai harta warisan mereka, hanya karena ia pernah menjadi istri Riki? Itu adalah pemikiran yang sakit, tapi diucapkan dengan keyakinan penuh oleh Yanto dan diamini oleh kedua mertuanya. Pak Asyar maju selangkah, menatap Pak Mada yang masih berdiri mematung melindungi Bu Lestari. Tatapan besan itu penuh kebencian. Kalian ini orang tua macam apa? Mendidik anak perempuan kok diajari jadi maling harta suami? Harusnya kalian malu. Sudah tua, bukannya menyuruh anak berbakti sama mertua, malah ikut menikmati hasil curian. Rumah ini, pantas saja auranya panas, dibeli pakai uang haram. Kata-kata, uang haram, itu bagaikan petir yang menyambar hati Bu Lestari. Tubuh wanita tua itu limbung, hampir jatuh jika tidak segera ditopang oleh Dewi. Wajah Bu Lestari pucat pasi, bibirnya gemetar ingin membela diri tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Cukup, teriak Dewi, suaranya melengking tinggi hingga membuat burung-burung gereja di pohon mangga terbang kaget. Hina saya sepuas hati kalian. Tapi jangan pernah hina orang tua saya. Ayah dan ibu saya mendidik saya untuk makan dari hasil keringat sendiri, bukan meminta-minta apalagi merampas hak orang lain seperti yang kalian lakukan sekarang. Wah, sudah berani melawannya sekarang. Bu Susi bertepuk tangan pelan dengan gaya mengejek. Matanya melotot mengerikan. Ia berbalik menghadap para tetangga yang semakin ramai berkumpul di luar pagar. Ibu-ibu, bapak-bapak, lihat kelakuan menantu zaman sekarang. Teriak Bu Susi lantang, layaknya seorang orator yang sedang mencari masa. Dulu waktu anak saya masih hidup, dia manis sekali, pura-pura patuh. Begitu anak saya meninggal, langsung taringnya keluar. Dia kuasai semua aset, dia beli rumah mewah, sementara kami, orang tua kandung yang melahirkan suaminya, dibiarkan melarat. Apa ini pantas? Apa ini ajaran agama? Bisik-bisik tetangga semakin kencang. Ada yang menggeleng tidak percaya, ada yang menatap Dewi dengan pandangan curiga termakan hasutan Bu Susi, tapi ada juga Bu RT yang tampak tidak suka dengan keributan itu. Bu Susi, mohon jangan teriak-teriak, tegur Bu RT mencoba menengahi. Ini lingkungan perumahan, bukan pasar. Kalau ada masalah keluarga, selesaikan di dalam dengan kepala dingin. Kepala dingin bagaimana? Sentak Pak Asyar garang kepada Bu RT. Ini masalah harga diri keluarga kami. Hak kami dirampas. Kami tidak akan diam sampai keadilan ditegakkan. Bu Susi kembali menatap Dewi dengan senyum kemenangan, merasa di atas angin karena berhasil mempermalukan menantunya di depan umum. Ia melangkah naik ke teras, sepatunya yang kotor dengan sengaja menginjak karpet bersih tempat para tamu duduk. Ia berjalan mendekati pintu utama rumah itu, seolah seorang ratu yang sedang menginspeksi jajahan barunya. Minggir kamu, dorong Bu Susi pada Dewi yang menghalangi pintu. Bahu Dewi terdorong keras hingga menabrak kusen pintu. Ibu mau apa? Tahan Dewi. Mau apa? Ya mau lihat rumah anakku, jawab Bu Susi enteng. Mulai detik ini, ibu tetapkan bahwa rumah ini dalam sengketa keluarga. Tidak ada yang boleh merasa memilikinya sendirian, terutama kamu dan orang tua benalumu itu. Ibu akan tinggal di sini untuk mengawasi aset anak ibu biar tidak kamu jual diam-diam. Dewi membeku. Darahnya mendidih sampai ke ubun-ubun. Tidak bisa, Bu. Ini rumah atas nama bapak saya. Sertifikatnya sedang diurus atas nama Pak Mada. Ibu tidak punya hak hukum sedikit pun di sini. Persetan dengan hukum, teriak Yanto sambil menendang pot bunga di dekat kakinya hingga pecah berantakan. Tanah dan pecahan pot berserakan mengotori lantai teras yang baru saja disapu bersih pagi tadi. Hukum bisa dibeli, Mbak, tapi darah itu lebih kental. Kami darah daging Mas Riki. Kami yang lebih berhak. Pecahnya pot bunga itu menjadi tanda retaknya kesabaran Dewi. Namun, melihat tangan ayahnya yang gemetar memegang dada dan ibunya yang sudah menangis sesenggukan, Dewi sadar ia sedang dikepung. Bukan hanya dikepung oleh 3 orang serakah, tapi dikepung oleh fitnah keji yang sengaja mereka ciptakan untuk menghancurkan mentalnya. Mertuanya tidak datang untuk mencari kebenaran, mereka datang untuk merampok dengan topeng, hak waris. Dan yang paling menyakitkan, mereka menggunakan nama almarhum Riki, suami yang sangat Dewi cintai, sebagai senjata untuk menyakiti orang-orang yang Riki sayangi semasa hidupnya. Dewi menatap nanar pecahan pot di lantai, seolah melihat kepingan hati orang tuanya yang hancur hari itu. Pecahan pot bunga yang berserakan di lantai teras, hanyalah permulaan dari kehancuran yang sesungguhnya. Tanpa mempedulikan teriakan Dewi, Bu Susi melenggang masuk ke dalam ruang tamu seolah dia adalah pemilik sah istana kecil itu.
Langkah kakinya yang angkuh terdengar berdebam di lantai keramik yang baru dipel bersih. Matanya berkilat-kilat menatap sofa empuk, gorden mahal, dan hiasan dinding yang dipilih Dewi dengan penuh kasih sayang. Bagus, gumam Bu Susi sambil mengelus sandaran sofa dengan kasar. Selera anakku memang bagus. Pasti Ricky yang memilih semua perabot ini sebelum dia meninggal. Kan? Kamu cuma tinggal menikmatinya saja. Demi Allah, Bu, Mas Ricky bahkan tidak pernah tahu soal rumah ini. Dewi berlari menyusul masuk, berusaha menghalangi mertuanya yang kini berjalan menuju kamar utama. Kamar yang disiapkan khusus untuk Pak Mada dan Bu Lestari. Bu Susi tidak peduli. Ia mendorong pintu kamar itu hingga terbuka lebar. Di atas kasur yang rapi, tergeletak tas pakaian usang milik Bu Lestari yang baru saja diletakkan tadi pagi. Melihat tas lusuh itu merusak pemandangan di atas kasur spring bed baru, wajah Bu Susi berubah jijik. Apa-apaan ini? Bu Susi menyambar tas pakaian itu dengan kasar. Barang rongsokan macam ini tidak pantas ada di rumah anakku. Kamar utama ini hak saya. Saya ibunya Ricky. Saya yang melahirkan dia. Berani-beraninya kalian menaruh orang tua kampung di kamar semewah ini. Tanpa pikir panjang, Bu Susi menyeret tas itu keluar kamar. Ia berjalan cepat menuju pintu depan, lalu dengan sekuat tenaga melemparkan tas berisi pakaian orang tua Dewi itu ke halaman. Tas itu mendarat menyedihkan di atas rumput. Resletingnya sedikit terbuka hingga beberapa baju batik tua milik Pak Mada menyembul keluar. Ibu, jerit Dewi histeris. Ia berlari ke halaman memungut tas ayahnya. Hatinya hancur berkeping-keping melihat pakaian ayahnya yang sederhana diperlakukan seperti sampah. Bu Susi berdiri berkaca pinggang di ambang pintu, didampingi Pak Asyar dan Yanto yang berdiri bak algojo. Wajah Bu Susi merah padam, urat lehernya menonjol saat ia menunjuk wajah Dewi dan kedua orang tuanya dengan telunjuk yang gemetar penuh kebencian. Pergi kalian. Ini rumahku. Teriakan Bu Susi menggelegar, membuat tetangga yang menonton menahan napas. Ini juga kamu beli dari uang anakku kan? Jangan sangkal lagi. Anggap saja ini warisan dari putraku untuk ibunya yang selama ini dia abaikan karena istrinya. Dewi bangkit berdiri, matanya nyalang menatap mertuanya. Kesabarannya sudah habis. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Cukup. Ini sudah tindak kriminal, perbuatan tidak menyenangkan dan penyerobotan properti. Saya panggil polisi sekarang juga. Biar hukum yang bicara siapa pemilik sah rumah ini. Jemari Dewi dengan cepat menekan tombol panggilan darurat. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, sebuah tangan keriput yang hangat memegang pergelangan tangannya dengan lembut tapi tegas. Dewi menoleh. Pak Mada menatapnya dengan mata yang basah tapi teduh. Geleng kepala ayahnya terlihat lemah namun penuh makna. Jangan, nak, jangan. Tapi Pak, mereka sudah keterlaluan. Mereka menghina Bapak, melempar baju Bapak. Ini rumah kita, Pak, hak Bapak. Protes Dewi sambil menangis, dadanya sesak oleh rasa ketidakadilan. Jangan kotori tanganmu dengan memenjarakan mertuamu sendiri. Enduk, suara Pak Mada terdengar lirih, bergetar menahan sakit di hati, tapi naluri seorang ayah untuk melindungi anaknya dari dendam jauh lebih besar. Kalau kamu panggil polisi, mereka akan dipenjara. Mereka tetap kakek dan nenek dari cucu-cucu yang mungkin belum sempat Ricky berikan padamu. Jangan putus tali silaturahmi dengan cara sekasar ini, biarpun mereka yang memulainya. Jangan lawan api dengan api, nanti kita semua hangus. Tapi kita mau tinggal di mana? Pak, kontrakan lama sudah Dewi oper ke orang lain. Isak Dewi, tubuhnya meluruh lemas. Bumi Allah itu luas, nak, rezeki tidak akan tertukar. Jika dia mengambil bangunan ini dengan cara kotor, biarkan itu menjadi bara api baginya. Kita tidak butuh rumah mewah jika didapat dari pertengkaran. Bapak tidak mau tidur di kasur empuk tapi setiap hari mendengar caci maki di depan pintu. Pak Mada menatap tajam ke arah Pak Asyar yang kini tersenyum sinis penuh kemenangan. Bu Lestari yang sejak tadi hanya menangis sambil memunguti bajunya yang tercecer, kini berdiri dan merangkul Dewi. Benar kata bapakmu, Wai, ayo kita pergi. Ibu takut di sini. Udaranya sesak, hawanya panas. Lebih baik kita digubuk tapi hati tenang. Di teras rumah, Yanto tertawa mengejek sambil menyalakan rokok lagi. Abunya sengaja ia jatuhkan ke lantai teras yang bersih. Nah, gitu dong. Sadar diri. Orang miskin itu jangan banyak gaya beli rumah klaster. Sana cari kontrakan petak yang sesuai sama level kalian. Pak Asyar menendang sisa-sisa sandal tamu yang ada di depan pintu ke arah halaman. Dan jangan coba-coba balik lagi ke sini. Kalau kalian berani injak halaman ini lagi, saya teriak maling.
Dewi menatap wajah-wajah serakah itu satu persatu. Wajah Bu Susi yang puas, Pak Asyar yang sombong, dan Yanto yang tidak punya sopan santun. Ia ingin sekali berteriak, memaki, dan menyeret mereka keluar. Tapi genggaman tangan ayahnya meredam api di dadanya. Dengan hati yang remuk, Dewi membantu ibunya membereskan tas pakaian yang kotor terkena tanah. Ia menuntun kedua orang tuanya masuk kembali ke dalam mobil. Tidak ada barang lain yang sempat mereka bawa. Tumpeng nasi kuning yang belum sempat dipotong, perabot baru, dan semua mimpi indah tentang masa tua yang nyaman. Semuanya tertinggal di dalam rumah yang kini dikuasai oleh para perampas berkedok keluarga. Mesin mobil dinyalakan. Dewi menatap spion untuk terakhir kalinya. Ia melihat Bu Susi membanting pintu depan dengan keras, menutup akses Dewi dari rumah hasil keringatnya sendiri. "Maafkan Dewi, Pak, Bu, maafkan Dewi." Bisik Dewi berulang kali sambil memutar setir meninggalkan pekarangan rumah itu. "Kamu tidak salah, Enduk," Pak Mada mengelus kepala Dewi dari jok belakang. "Kamu sudah memberikan hadiah terbaik buat bapak dan ibu, yaitu baktimu. Soal rumah, itu cuma benda mati. Gusti Allah tidak tidur. Biarkan mereka berpesta hari ini, besok lusa kita lihat, apakah kezaliman bisa membawa bahagia." Mobil pun melaju pelan meninggalkan kompleks perumahan itu. Di belakang mereka, awan hitam mulai menggantung di langit, seolah menjadi saksi bisu bahwa istana yang dirampas dengan paksa itu tidak akan pernah memberikan ketenangan bagi penghuninya. Babak baru kehidupan Dewi yang penuh ujian dimulai hari itu, di jalanan aspal yang panas, tanpa rumah, namun dengan harga diri yang tetap tegak. Mobil minibus itu melaju perlahan menyusuri jalanan aspal yang panas, membawa 3 hati yang terluka meninggalkan kompleks perumahan elit tersebut. Di dalam kabin, keheningan terasa mencekam, hanya terdengar suara isak tangis Dewi yang sesekali pecah di sela-sela deru mesin. Pandangannya buram oleh air mata, namun tangannya tetap erat mencengkeram kemudi, seolah itu adalah satu-satunya pegangan yang tersisa saat dunianya runtuh. "Maafkan Dewi, Bu, maafkan Dewi, Pak." Rintih Dewi untuk kesekian kalinya. Rasa bersalah menghimpit dadanya begitu kuat. Ia merasa gagal. Niat hati ingin memberikan surga di masa tua orang tuanya, namun yang terjadi justru penghinaan yang begitu menyakitkan. Bayangan tas pakaian ayahnya yang dilempar seperti sampah masih menari-nari di pelupuk matanya. Bu Lestari yang duduk di samping kemudi mengulurkan tangannya yang keriput, mengusap bahu Dewi dengan lembut. "Sudah, Enduk, hapus air matamu. Jangan menangisi harta dunia. Ibu dan bapak tidak apa-apa. Kami tidak terluka fisiknya, itu yang paling penting. Tapi rumah itu hak kita, Bu." Itu hasil keringat Dewi memeras santan, bangun tengah malam, menahan kantuk. Dewi memukul setir pelan, meluapkan kekecewaannya. Mereka merampasnya begitu saja dengan alasan yang tidak masuk akal. Kenapa bapak melarang Dewi lapor polisi? Dewi punya bukti transfer, Dewi punya saksi. Pak Mada menghela napas panjang dari jok belakang. Wajah tuanya tampak lelah, namun sorot matanya tetap tenang. "Kalau kamu lapor polisi, Dewi, mereka pasti tertangkap. Tapi ingat, di dalam tubuh Yanto mengalir darah yang sama dengan almarhum suamimu. Kalau ibunya Riki dipenjara karena laporanmu, apakah suamimu akan tenang di alam sana? Bapak tidak mau kamu dihantui rasa bersalah seumur hidup, karena memenjarakan mertua sendiri. Biarlah, Gusti Allah itu maha adil. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari balasannya." Dewi terdiam. Kata-kata ayahnya menohok relung hatinya yang paling dalam. Ia menghapus air matanya kasar. "Lalu kita mau kemana sekarang, Pak? Barang-barang bapak dan ibu masih di kontrakan lama, tapi kuncinya sudah Dewi kasih ke pemilik baru. Kita tidak punya tempat tinggal. Kita cari kontrakan kecil dulu, Wai. Yang penting bisa buat berteduh," jawab Bu Lestari menenangkan. "Uang tabunganmu masih ada sisa sedikit kan buat sewa sebulan 2 bulan? Kita mulai lagi dari awal. Rezeki bisa dicari, Nak. Yang penting kita masih kumpul, masih sehat." Sementara mobil Dewi semakin jauh meninggalkan kenangan pahit itu, di rumah yang baru saja mereka tinggalkan, pesta kemenangan sedang dimulai. Bu Susi membanting pintu depan hingga tertutup rapat, lalu memutar kuncinya 2 kali. Suara, klik, dari kunci pintu itu terdengar seperti musik kemenangan di telinganya. Ia bersandar di pintu sambil memejamkan mata, menghirup aroma ket baru dan wangi pengharum ruangan yang ditinggalkan Dewi. "Akhirnya," desah Bu Susi penuh kepuasan. "Akhirnya kembali ke tangan yang berhak." Yanto yang sedari tadi sudah tidak sabar, langsung berlari menuju ruang tengah. Ia melompat ke atas sofa empuk berwarna coklat susu itu, dengan sepatu kotornya yang masih terpasang.
Bekas lumpur dari sepatunya langsung menodai kain sofa yang mahal itu, tapi tidak ada yang peduli. Gila, empuk banget sofanya, Bu, seru Yanto girang sambil memantul-mantulkan badannya. Ia menyambar remote televisi berukuran besar yang tergeletak di meja, lalu menyalakannya dengan volume keras. Wah, TV-nya bening banget. Ini baru hidup. Makasih ya Mas Riki, udah mati pun masih ninggalin harta buat adiknya. Pak Asyar berjalan mengelilingi ruangan layaknya seorang inspektur bangunan. Ia mengetuk-ngetuk dinding, memeriksa kusen jendela, dan mengangguk-angguk setuju. Kualitas bangunannya bagus. Lokasinya juga strategis. Kalau dijual lagi, ini pasti laku mahal. Pintar juga si Dewi milih rumah. Jangan dijual dulu, Pak, cegah Bu Susi cepat. Ia berjalan menuju dapur yang masih tertata rapi. Matanya tertuju pada tumpeng nasi kuning yang masih utuh di atas meja makan, lengkap dengan lauk pauk yang menggugah selera. Kita nikmati dulu rumah ini. Ini kan hasil kerja keras anak kita. Sayang kalau langsung dijual. Lagian, Ibu sudah bosan tinggal di rumah lama yang banyak bocornya. Di sini enak, bersih, mewah. Tanpa rasa bersalah sedikitpun, Bu Susi mencuil puncak tumpeng nasi kuning itu dengan tangannya, lalu memakannya dengan lahap. Tumpeng yang dibuat Bu Lestari dengan doa dan harapan agar rumah itu membawa berkah, kini dimakan oleh orang yang justru mengusirnya. Yanto, Bapak, sini makan dulu. Ini ada makanan enak. Sayang kalau dibuang. Anggap saja syukuran rumah baru kita. Panggil Bu Susi lantang. Yanto dan Pak Asyar segera merapat ke meja makan. Mereka makan dengan rakus, tertawa-tawa sambil membicarakan betapa bodohnya Dewi yang mau saja menyerahkan kunci rumah semudah itu. Si Dewi itu memang mentalnya lemah, cibir Yanto sambil mengunyah ayam goreng. Digertak sedikit saja langsung kicep. Coba kalau dia tadi ngelawan, mungkin aku harus main kasar sedikit. Untung bapaknya yang tua bangka itu penakut. Bukan penakut, tapi mereka sadar posisi, koreksi Pak Asyar dengan mulut penuh. Mereka sadar kalau mereka itu cuma orang luar. Harta Riki ya hak keluarga Riki. Sudah benar tindakan kita tadi. Kita menyelamatkan aset keluarga dari orang asing. Selesai makan, Yanto beranjak ke dinding dekat ruang tamu dan menekan tombol-tombol saklar AC. Dalam sekejap, udara dingin berhembus memenuhi ruangan. Yanto merentangkan tangannya, menikmati semburan udara sejuk itu. Nyala semua AC-nya, Bu, biar dingin kayak di mall. Gila, enak banget jadi orang kaya, ujar Yanto norak. Ia menyalakan AC di ruang tamu, lalu berlari ke kamar-kamar dan menyalakan AC di sana juga, bahkan di kamar yang tidak terpakai. Baginya, udara dingin adalah simbol kemewahan yang harus dinikmati maksimal. Bu Susi melangkah masuk ke kamar utama, bekas kamar yang disiapkan untuk orang tua Dewi. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur spring bed kualitas terbaik itu. Sprei katun Jepang yang halus terasa nyaman di kulitnya. Ia menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan lampu hias kristal yang cantik. Ini baru pantas buat ibu, gumamnya pada diri sendiri, tersenyum sinis. Maaf ya, Dewi. Tempatmu bukan di istana, tapi di dapur. Riki pasti lebih senang ibunya tidur nyaman di sini daripada mertuanya yang tidak ada hubungan darah. Mereka bertiga larut dalam euforia kemenangan semu. Mereka merasa telah memenangkan lotre besar. Lampu-lampu kristal dinyalakan meski hari masih siang, AC menderu di setiap ruangan, dan televisi menyala keras tanpa ditonton. Mereka tidak memikirkan tagihan listrik yang akan datang, tidak memikirkan sertifikat yang belum dipegang, dan yang paling parah, mereka tidak menyadari bahwa dua orang teraniaya yang baru saja mereka usir sedang mengetuk pintu langit. Istana itu memang indah dan sejuk, namun dinding-dindingnya mulai merekam keserakahan yang kelak akan menjadi bumerang bagi penghuninya. Hari itu, mereka merasa menjadi raja dan ratu, tanpa tahu bahwa mahkota yang mereka pakai terbuat dari api. Mobil minibus Dewi berhenti perlahan di mulut sebuah gang sempit yang padat penduduk. Dinding-dinding rumah di sini berhimpitan, menyisakan sedikit ruang untuk bernapas. Kabel-kabel listrik semrawut menggelantung rendah di atas kepala, seolah menjadi atap tambahan bagi warga di bawahnya. Ini adalah pemandangan yang sangat kontras dengan perumahan klaster asri yang baru saja mereka tinggalkan beberapa jam lalu. Maaf ya, Pak, Bu, mobilnya tidak bisa masuk sampai depan pintu. Gangnya terlalu sempit, ucap Dewi sambil mematikan mesin. Hatinya mencelos melihat lingkungan barunya. Bau selokan yang mampet samar-samar tercium terbawa angin, bercampur dengan aroma masakan dan asap knalpot. Tidak apa-apa, Wai. Jalan kaki sedikit justru sehat buat kaki bapak, sahut Pak Madariang, berusaha mencairkan suasana hati putrinya yang masih mendung. Mereka turun membawa barang-barang seadanya.
Sebuah rumah petak kecil bercat biru kusam menjadi tujuan mereka. Pemilik kontrakan, seorang ibu tua yang ramah, menyerahkan kunci dengan senyum tulus. Ini kuncinya, Neng Dewi. Maaf ya, catnya agak mengelupas di bagian dapur, belum sempat diperbaiki. Tapi airnya lancar, tetangga sini juga guyub rukun. Dewi menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Saat pintu dibuka, aroma lembab khas rumah tua yang lama tertutup menyapa hidung. Ruangannya sempit, ruang tamu langsung menyatu dengan ruang tengah, dan hanya ada satu kamar tidur serta dapur kecil di belakang. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berdebu menempel di dinding. Tidak ada lantai granit, hanya ubin semen abu-abu yang dingin. Dewi meletakkan tas di lantai dan bersimpuh, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lagi. Maafkan Dewi, harusnya bapak dan ibu tidur di kasur empuk, bukan di ubin dingin begini. Dewi anak tidak berguna. Bu Lestari segera meletakkan sapu lidi yang baru ditemukannya di pojok ruangan, lalu berjongkok memeluk Dewi. Hus, jangan bicara begitu. Lihat ibu, why? Bu Lestari menangkup wajah Dewi. Rumah itu cuma wadah. Isinya yang penting. Di sana tadi rumahnya bagus, tapi isinya setan yang serakah. Di sini rumahnya kecil, tapi isinya malaikat-malaikat bapak dan ibu. Ibu lebih tenang tidur di sini, why? Sungguh. Pak Mada ikut duduk di samping mereka, mengelus punggung Dewi. Benar kata ibumu, dulu waktu kamu kecil, kita malah tinggal di kontrakan triplek. Ingat? Tapi kita bahagia kan? Asal kita kumpul, maka nasi garam pun rasanya nikmat. Kata-kata sederhana itu menjadi bahan bakar semangat Dewi. Ia menghapus air matanya, bangkit berdiri, dan mengepalkan tangan. Baik, kita mulai lagi dari nol. Dewi janji, Dewi akan bikin rumah ini senyaman istana buat bapak dan ibu. Sore itu juga, mereka bertiga bahu-membahu membersihkan rumah peta itu. Pak Mada memperbaiki engsel pintu kamar mandi yang rusak, Bu Lestari mengepel lantai hingga mengkilap, dan Dewi menata peralatan dapur seadanya. Meski keringat bercucuran dan punggung terasa pegal, tidak ada keluhan yang keluar. Suara tawa justru terdengar saat Pak Mada terpeleset sedikit karena lantai yang terlalu licin hasil pelan Bu Lestari. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, dapur sempit di belakang rumah itu sudah mengebul. Aroma bawang goreng, terasi bakar, dan ayam ungkep yang khas menyeruak keluar dari ventilasi udara, menyusup ke rumah-rumah tetangga yang berhimpitan. Bu Lestari dengan lincah mengulek bumbu di cobek batu, sementara Dewi sibuk menanak nasi di dandang besar. Baunya sedap sekali, Bu, puji Dewi sambil mencicipi kuah opor ayam buatan ibunya. Rasanya masih sama, lezat dan penuh cinta, tidak berubah meski dimasak di atas kompor gas satu tungku yang apinya sering tersendat. Saat Dewi sedang mengemas nasi kotak pesanan pelanggan lamanya di teras, seorang ibu tetangga sebelah yang sedang menyapu halaman mengintip dari balik pagar setinggi pinggang. Walah, Mbak Dewi, pantesan dari subuh baunya harum banget sampai bikin perut saya keroncongan. Masak apa toh? Mbak, wangi bener, sapa tetangga itu ramah. Dewi tersenyum sopan. Bu Yati. Ini, Bu, lagi siapin pesanan catering nasi kotak. Ibu mau icip? Kebetulan ada lebih satu porsi. Dewi dengan sigap mengambil satu kotak nasi lengkap dengan ayam bakar dan sambal, lalu memberikannya pada Bu Yati. Tetangga itu menerimanya dengan mata berbinar. Wah, makasih ya, Mbak. Rezeki anak soleh pagi-pagi. Siang harinya, keajaiban kecil mulai terjadi. Bu Yati datang kembali ke rumah kontrakan Dewi, kali ini tidak sendiri, tapi membawa dua orang ibu lainnya. Mbak Dewi, Masya Allah, ayam bakarnya enak banget, bumbunya meresap sampai ke tulang, sambalnya juga mantap, pedasnya pas. Seru Bu Yati heboh. Ini loh, Mbak, Bu RT sama Bu Diah mau pesan juga. Katanya minggu depan ada acara arisan PKK, butuh 50 kotak. Bisa nggak, Mbak? Dewi terkejut, matanya membelalak senang. Ia menoleh ke arah Bu Lestari yang sedang melipat baju di ruang tengah. Ibunya mengangguk semangat sambil mengacungkan jempol. Bisa, Bu. Tentu saja bisa, jawab Dewi antusias. Saya juga mau pesan ya, Mbak, buat acara ulang tahun anak saya besok lusa. 30 kotak saja, tapi menunya sama persis kayak yang dikasih ke Bu Yati tadi, tambah Bu Diah. Berita tentang masakan lezat di kontrakan baru itu menyebar cepat layaknya api yang membakar rumput kering. Di lingkungan padat penduduk, rekomendasi dari mulut ke mulut adalah marketing yang paling ampuh. Sifat Dewi dan orang tuanya yang ramah, sopan, dan tidak sombong membuat warga sekitar langsung jatuh hati. Mereka tidak memandang Dewi sebagai
orang baru yang asing, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar kampung itu. Malam harinya, rumah kontrakan kecil itu terasa hidup. Di ruang tengah yang sempit, Dewi, Bu Lestari, dan Pak Mada duduk melingkar menghitung uang muka pesanan yang masuk hari itu. Lembaran uang ribuan dan puluhan ribu yang lusuh terkumpul lumayan banyak. Alhamdulillah. Ternyata rezeki memang tidak tertukar ya, Pak, gumam Dewi sambil merapikan uang-uang itu. Pak Mada menyeruput teh hangatnya dengan nikmat. Itu yang Bapak bilang. Gusti Allah menutup satu pintu untuk membuka pintu yang lain yang lebih lebar. Di sana kita diusir, di sini kita disambut. Di sana kita dihina, di sini masakan ibumu dipuji-puji. Di bawah cahaya lampu neon yang agak redup, wajah mereka bertiga terlihat bersinar. Tidak ada AC dingin, tapi hati mereka sejuk. Tidak ada sofa empuk, tapi tawa mereka lepas. Dinding kontrakan yang kusam itu seolah menjadi benteng yang melindungi kehangatan keluarga kecil ini dari kejamnya dunia luar. Mereka tidak tahu bagaimana nasib rumah mewah yang mereka tinggalkan, tapi satu hal yang pasti, di gubuk kecil ini, kebahagiaan justru sedang tumbuh subur, dipupuk oleh rasa syukur dan keikhlasan yang luar biasa. Dewi menatap kedua orang tuanya yang tertawa renyah, dan dalam hati ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Ini lebih dari cukup." Sementara di sudut kota yang lain, di dalam rumah klaster mewah yang kini diduduki paksa, suasana justru berbanding terbalik dengan kehangatan di kontrakan sempit Dewi. Jika di kontrakan Dewi rezeki mengalir deras, di sini uang justru menguap lebih cepat dari embun pagi. Tit tit tit. Suara alarm meteran listrik prabayar yang nyaring memecah keheningan pagi, terdengar seperti sirene bahaya yang menusuk telinga. Bu Susi yang sedang menikmati tidur di kasur empuk langsung terbangun dengan jantung berdebar. Ia melempar selimut tebalnya dengan kesal. "Bapak, itu listrik bunyi lagi. Berisik sekali," teriak Bu Susi dari dalam kamar, suaranya parau. Pak Asyar yang sedang duduk melamun di teras belakang menyahut dengan nada tinggi, tak kalah sewot. "Ya diisi dong, Bu. Masa teriak-teriak doang bisa nambah tokennya?" Bu Susi mendengus kasar, turun dari ranjang dan berjalan menghentak-hentak keluar kamar. "Uang dari mana lagi? Kemarin baru saja diisi 200.000, masa sudah habis? Ini meterannya yang rusak atau PLN yang curang?" Dengan wajah masam, Bu Susi mengecek meteran di dinding samping rumah. Angkanya sudah merah, kritis. Ia menoleh ke arah kamar Yanto. Pintu kamar itu terbuka sedikit, dan hawa dingin sedingin kutub utara berhembus keluar. Yanto masih tertidur pulas dengan mulut terbuka, AC menyala di suhu terendah 16 derajat, televisi layar datar menyala menayangkan siaran berita pagi yang tidak ditonton, dan lampu kristal di langit-langit kamar masih benderang meski matahari sudah tinggi. "Astaga naga! Yanto!" Bu Susi menjerit histeris, masuk ke kamar dan memukul pantat anak bungsunya itu. "Bangun! Pantas saja listrik boros. Kamu nyalakan semua elektronik kayak orang gila. Kamu pikir bayar listrik pakai daun?" Yanto menggeliat malas, matanya merah karena begadang. "Ah, ibu ini berisik amat pagi-pagi. Orang lagi enak tidur juga. Kan kita orang kaya sekarang, masa bayar listrik aja ribut." "Kaya dari Hong Kong," sembur Pak Asyar yang tiba-tiba muncul di ambang pintu, wajahnya kusut. "Tabungan Bapak bulan ini sudah ludes, Yanto. Habis buat bayar tagihan air, keamanan lingkungan, sampah, sama listrik mingguan yang kamu sedot kayak lintah ini." Yanto bangun sambil menggaruk kepala, tidak peduli. "Ya mintalah sama Mbak Dewi, kan dia masih punya usaha catering. Suruh transfer." "Nomor kita semua sudah diblokir," bentak Bu Susi frustrasi. Ia duduk di tepi ranjang Yanto, memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Euforia kemenangan minggu lalu kini berganti menjadi kepanikan finansial. Mereka lupa satu hal penting, memiliki rumah mewah berarti memiliki biaya operasional yang mewah pula. Pajak, iuran pemeliharaan lingkungan, IPL, yang jutaan rupiah, hingga biaya listrik rumah besar yang dayanya tinggi, semua itu mencekik leher mereka. Pak Asyar dan Bu Susi hanya mengandalkan uang pensiun yang tidak seberapa. Dulu, saat tinggal di rumah lama yang kecil, uang itu cukup. Tapi di sini, uang itu lenyap hanya dalam hitungan hari. Siang harinya, perut mereka mulai keroncongan. Biasanya, Dewi selalu menyediakan stok bahan makanan penuh di kulkas. Daging, telur, sayuran segar, buah-buahan. Tapi sekarang, kulkas 2 pintu yang besar dan canggih itu melompong. Hanya ada botol air dingin dan sisa sambal terasi dalam toples. "Bu, lapar." "Masa apa hari ini?" tanya Yanto sambil membuka tutup pintu kulkas, berharap ada makanan yang muncul tiba-tiba. "Masak angin," jawab Bu Susi ketus.
Ia sedang membongkar dompetnya di meja makan marmer yang dingin. Hanya ada beberapa lembar uang 2000-an yang lecek. Tidak ada uang belanja. Bapakmu belum gajian pensiun minggu depan. Terus kita makan apa? Masa punya rumah gedongan kelaparan? Protes Yanto. Akhirnya, siang itu mereka makan siang dengan menu yang sangat ironis. Di atas meja makan marmer seharga belasan juta rupiah, di bawah lampu gantung kristal yang berkilauan, tersaji 3 piring nasi putih hangat dengan lauk kerupuk kaleng dan kecap manis. Mereka makan dalam diam. Suara, kriuk, kerupuk terdengar menyedihkan di ruangan yang luas dan bergema itu. Bu Susi menelan nasinya dengan susah payah. Tenggorokannya tercekat. Ia melirik ke arah dapur. Teringat dulu Dewi selalu sigap memasakkan sop iga atau ayam goreng mentega kesukaannya. Dulu ia tinggal duduk manis, makanan tersaji. Sekarang, ia jadi ratu di istana kosong. Tapi perutnya melilit perih. Ini semua gara-gara Dewi. Gerutu Pak Asyar tiba-tiba, memecah keheningan. Coba kalau dia tidak keras kepala dan mau menyerahkan sisa uang tabungan Ricky, kita tidak akan begini. Dasar menantu pelit. Iya, awas saja kalau ketemu. Aku labrak dia, sahut Bu Susi, masih berusaha menyangkal kenyataan bahwa kemiskinan ini adalah ulah boros mereka sendiri. Sore harinya, masalah bertambah pelik. Yanto, yang merasa bangga punya rumah mewah, mengundang teman-teman nongkrongnya datang. 5 motor knalpot bising parkir sembarangan di depan rumah, membuat satpam komplek datang menegur. Tapi Yanto masa bodoh. Ia mengajak teman-temannya masuk, merokok di ruang tamu ber-AC, dan menaikkan kaki-kaki kotor mereka ke atas meja. Gila, Yan. Mantap bener rumah lu sekarang. Puji salah satu temannya sambil menjentikan abu rokok ke karpet bulu impor. Yoi, bro. Hasil warisan kakak gue nih. Bebas kita mau ngapain aja di sini, sombong Yanto. Bu Susi yang baru selesai sholat asyar kaget, bukan main melihat ruang tamunya penuh asap rokok. Karpet mahalnya berlubang kecil terkena bara rokok. Botol-botol minuman berserakan. Yanto, apa-apaan ini? Siapa suruh bawa teman-temanmu yang urakan ini masuk? Teriak Bu Susi marah. Santailah, Bu. Teman Yanto mau main PS. Ibu kalau keberisikan masuk kamar aja sana, usir Yanto pada ibunya sendiri di depan teman-temannya. Teman-teman Yanto tertawa cekikikan melihat Bu Susi yang tak berdaya. Bu Susi gemetar menahan amarah dan malu. Ia ingin mengusir mereka, tapi ia takut pada Yanto yang temperamennya makin menjadi-jadi sejak merasa kaya. Akhirnya, Bu Susi mundur, masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Ia menangis sendirian di dalam kamar mewah itu. Di luar, Yanto dan teman-temannya berpesta pora, menghabiskan sisa stok mie instan yang disembunyikan Bu Susi di lemari dapur. Rumah itu kini tidak lagi terasa seperti istana, melainkan seperti kapal pecah. Dinding-dindingnya yang kokoh seolah menertawakan penghuninya yang tidak punya kelas. Bu Susi memeluk guling, perutnya lapar, hatinya panas, dan dompetnya kosong. Ia mulai menyadari, dinding keserakahan yang ia bangun ternyata sangat rapuh, dan kini perlahan mulai retak menimpa kepalanya sendiri. Namun, ego di hatinya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan, membuatnya semakin terperosok ke dalam jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Kebohongan yang dibangun di atas fondasi keserakahan ibarat rumah kartu. Terlihat megah dari luar, namun satu hembusan angin saja cukup untuk meruntuhkannya. Angin itu datang dalam bentuk sebuah mobil kijang tua yang berhenti di depan pagar rumah mewah itu pada suatu siang yang terik. Bu Susi yang sedang memijat keningnya karena pusing memikirkan token listrik yang kembali berbunyi, mengintip dari balik gorden. Matanya membelalak kaget. Itu adalah rombongan keluarga besar dari kampung halaman Pak Asyar, adik-adik dan keponakan suaminya. Mereka turun dari mobil dengan wajah sumringah, menatap kagum pada bangunan rumah 2 lantai itu. Assalamualaikum. Masya Allah. Benar kata orang-orang, rumah Mas Asyar dan Mbak Susi sekarang mentereng sekali. Seru Bude Harmi, adik Pak Asyar yang paling cerewet, suaranya melengking sampai ke dalam. Bu Susi panik. Ia menatap kaos oblongnya yang lusuh dan segera berlari ke kamar untuk mengganti daster sutra, salah satu dari sedikit barang mewah yang ia miliki. Ia harus tampil kaya. Gengsi adalah satu-satunya hal yang tersisa baginya sekarang. Dengan senyum dipaksakan, Bu Susi membuka pintu lebar-lebar. Waalaikumsalam. Harmi, Dik Joko, semuanya ayo masuk, masuk. Maaf ya agak berantakan, maklum rumah besar susah urusnya, dusta Bu Susi, padahal rumah berantakan karena ulah Yanto dan sampah makanan yang jarang dibuang. Rombongan itu masuk, mata mereka berbinar-binar menatap interior rumah. Wah, lantainya marmer ya, Mbak? Dingin. Sofanya juga empuk. Hebat Mas Asyar di masa tua malah jadi juragan.
puji Pak Joko, adik iparnya. Pak Asyar yang baru bangun tidur siang, keluar dengan wajah bantal namun segera membusungkan dada saat mendengar pujian itu. Ah, biasa saja, Dik. Namanya juga rezeki anak soleh. Si Riki kan memang sukses sebelum meninggal, jadi ya warisannya lumayanlah buat bapak ibunya. Kalau warisannya banyak, berarti bisa dong bantu kami sedikit. Celetuk Bude Harmi tanpa basa-basi sambil duduk nyaman di sofa. Kebetulan anakku si Tono mau masuk kuliah, kurang uang pangkal 5 juta. Buat Mbak Susi pasti uang segitu kecil kan? Cuma seharga gorden ini kayaknya. Bu Susi tercekat. Kerongkongannya terasa kering. 5 juta? Uang di dompetnya sekarang bahkan tidak sampai 50.000 rupiah. Tapi melihat tatapan penuh harap dan kekaguman dari saudara-saudaranya, egonya menolak untuk berkata jujur. Ia tidak mau mereka tahu bahwa ia hanya kaya monyet. Punya rumah tapi tidak bisa makan. Oh, iya soal itu gampang, Harmi. Nanti diatur. Jawab Bu Susi gagap, keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Sekarang makan dulu saja ya. Kalian pasti lapar kan dari perjalanan jauh? Wah, kebetulan. Kami memang belum makan siang, Mbak. Ngarepnya sih disuguhi sate kambing muda atau gulai enak nih di rumah orang kaya. Sahut Pak Joko tertawa lebar. Bu Susi tersenyum kecut. Ia memberi kode mata pada Pak Asyar, tapi suaminya itu malah asyik mengobrol, seolah menyerahkan semua urusan dapur pada istrinya. Dengan langkah berat, Bu Susi pamit ke belakang. Di dapur yang kosong melompong, Bu Susi mondar-mandir seperti setrikaan. Tidak ada beras, tidak ada lauk, apalagi sate kambing. Ia membuka dompetnya lagi, tetap kosong. Kepanikan melandanya. Jika ia menyuguhkan mie instan atau nasi kecap, hancurlah reputasinya. Keluarga besar pasti akan mencibir dan menyebarkan gosip bahwa Susi si orang kaya baru ternyata pelit atau bangkrut. Tidak ada pilihan lain. Tangan Bu Susi gemetar saat meraih ponselnya. Ia mencari satu nomor yang selama ini ia hindari. Empok Ida, tetangga lama yang dikenal sebagai rentenir, bank keliling. Bunga pinjamannya mencekik, tapi prosesnya cair dalam hitungan menit. Halo, Empok? Ini Bu Susi. Iya, yang pindah ke klaster. Butuh dana cepat nih, Empok, buat modal bisnis sedikit. 2 juta saja, bisa diantar sekarang? Iya, saya janji minggu depan lunas beserta bunganya. Bu Susi mematikan telepon dengan jantung berdegup kencang seolah mau copot. Ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri demi sepiring gengsi. Setengah jam kemudian, uang itu datang diantar kurir. Bu Susi langsung memesan sate kambing, gulai, dan buah-buahan mahal lewat aplikasi ojek online. Siang itu, pesta makan besar terjadi di ruang tamu. Tamu-tamu makan dengan lahap, memuji-muji kedermawanan Bu Susi dan Pak Asyar. Yanto pun ikut makan rakus, tidak peduli dari mana ibunya mendapatkan uang itu. Enak tenan, Mbak Susi. Memang beda rasanya makan dari uang warisan, sindir Bude Harmi sambil mengunyah sate. Jadi gimana uang kuliah si Tono? Bisa transfer sekarang? Bu Susi tersedak minumannya. Wajahnya pucat. Itu. ATM-nya sedang limit, Harmi. Besok ya, besok Mbak transfer. Janji lo ya, Mbak. Jangan sampai kami pulang tangan kosong. Malu sama tetangga kampung kalau bilang habis dari rumah gedongan tapi nggak dapat sangu, desak Bude Harmi setengah memaksa. Siksaan batin Bu Susi belum berakhir di situ. Tiba-tiba, langit di luar berubah gelap gulita. Hujan deras turun mengguyur kompleks perumahan itu disertai angin kencang. Suara guruh menggelegar. Duar. Sesaat kemudian, terdengar suara tetesan air yang cukup deras dari arah ruang tengah. Tes. Biurer. Air hujan berwarna coklat kotor tiba-tiba mengucur deras dari plafon gipsum yang jebol di atas ruang keluarga. Air itu jatuh tepat membasahi televisi layar datar besar yang dibanggakan Yanto. Astagfirullah. Bocor. Mas Asyar. Bocor. Teriak Bude Harmi kaget, mengangkat kakinya ke atas sofa. Pak Asyar dan Yanto melompat panik. Mereka berusaha memindahkan televisi, tapi terlambat. Air sudah masuk ke celah-celah elektronik itu. Percikan api kecil terlihat, diikuti bau hangus, dan layar televisi itu mati total. Waduh, rumah mewah kok atapnya rapuh begini, Mas? Komentar Pak Joko sambil menggelengkan kepala, nada kekagumannya berubah menjadi cemoohan. Ini pasti perawatannya kurang. Sayang banget TV mahal rusak kena air. Bu Susi berlarian mencari ember dan kain pel. Ia menampung air kotor yang terus mengucur deras membasahi lantai marmer. Air mata Bu Susi ikut menetes bersama air hujan itu.
Ia malu setengah mati. Di depan saudara-saudaranya yang tadi memujinya setinggi langit, kini ia terlihat menyedihkan sedang mengepel lantai bocor. Rumah itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Tanpa perawatan rutin yang mahal, tanpa kasih sayang penghuninya, bangunan itu mulai rapuh. Saluran air mampet, atap bocor, dan ket dinding mulai mengelupas lembab karena AC yang dinyalakan terus-menerus tanpa servis. Malam harinya, setelah tamu-tamu pulang dengan wajah kecewa karena tidak diberi sangu, uang tunai, hanya janji manis palsu, Bu Susi duduk termenung di lantai ruang tengah yang masih basah. Ember penampung air bocor masih ada di sana, suaranya tik-tik-tik mengisi keheningan yang menyakitkan. Uang pinjaman rentenir tadi siang sudah ludes untuk makan. Televisi rusak. Dan minggu depan, ia harus membayar utang plus bunga, ditambah janji uang kuliah keponakannya. Sementara di dompetnya, kembali hanya tersisa angin. Ibu, minta duit rokok dong. TV rusak nih. Bosen? Rengek Yanto keluar dari kamar tanpa rasa bersalah. Bu Susi menatap anaknya dengan tatapan kosong. Habis, Yan. Semuanya habis. Ah, pelit. Pasti ibu simpan buat diri sendiri kan? Yanto menendang ember air itu, hingga tumpah lagi membasahi lantai yang sudah dipel susah payah. Bu Susi tidak marah. Ia sudah terlalu lelah untuk marah. Ia hanya menatap genangan air keruh di lantai itu, melihat pantulan wajahnya sendiri yang tua dan menyedihkan. Ia mulai sadar, karma tidak datang dengan suara ledakan besar. Karma datang dengan sunyi, merayap perlahan lewat atap yang bocor, lewat perut yang lapar, lewat utang yang menumpuk, dan lewat anak sendiri yang durhaka. Rumah ini bukan istana. Ini adalah penjara yang ia pilih sendiri kuncinya. Dan malam itu, dinding-dinding rumah mewah itu terasa semakin menghimpit, membuatnya sesak napas dalam kemewahan yang semu. Berita keberhasilan seseorang seringkali bergerak lebih cepat daripada angin, menyusup ke celah-celah pintu, dan menampar wajah mereka yang pernah meremahkannya. Begitulah yang dirasakan Bu Susi pagi itu. Saat ia sedang menyapu halaman depan yang penuh daun kering, karena mereka tidak sanggup lagi membayar iuran kebersihan lingkungan, dua orang ibu tetangga lewat sambil menenteng kantong belanjaan yang penuh. Mereka berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Susi, tidak menyadari, atau mungkin sengaja tidak peduli, bahwa pemilik rumah sedang ada di balik pagar tanaman. Jeng, sudah coba makan di warung rames Bu Dewi, yang baru buka di perempatan sana belum? Tanya salah satu ibu itu dengan suara antusias. Jantung Bu Susi berdegup kencang mendengar nama itu. Ia menajamkan telinganya, bersembunyi di balik pilar pagar yang catnya mulai kusam. Oh, yang viral itu ya? Sudah dong. Masya Allah, antreannya panjang banget. Jeng, tapi worth it, Iba. Masakannya enak, murah, terus tempatnya bersih. Ibunya Mbak Dewi itu ramah sekali melayani pembeli. Katanya si itu modalnya dari usaha catering yang makin sukses. Hebat ya, padahal dulu diusir mertuanya loh, sekarang malah jadi juragan. Jawab ibu satunya. Iya, itu namanya karma baik. Orang baik MAH selalu ada jalan. Kasihan ya mertuanya, dengar-dengar sekarang malah hidup susah di rumah gedongan ini. Kualat kali ya. Suara tawa kecil mereka terdengar menjauh seiring langkah kaki yang pergi. Bu Susi merosot duduk di lantai teras yang dingin. Sapu lidi di tangannya terlepas. Kabar itu seperti sembilu yang mengiris hatinya. Dewi sukses? Dewi punya warung ramai? Sementara dia? Bu Susi menatap nanar ke dalam rumahnya. Lampu sengaja dimatikan untuk hemat listrik. Ia hanya makan nasi sisa kemarin yang digoreng tanpa telur pagi ini. Rasa iri yang membakar dada bercampur dengan penyesalan yang mulai tumbuh, namun gengsi masih menahannya untuk mengakui kekalahan. Alah, paling cuma warung tenda pinggir jalan, hibur Bu Susi pada dirinya sendiri, menyangkal kenyataan. Namun, sore harinya, kenyataan pahit datang mendobrak pintu gerbangnya. Bukan kiasan, tapi benar-benar mendobrak. 3 motor besar berhenti kasar di depan rumah. 4 orang pria bertubuh kekar dengan wajah garang turun. Mereka adalah penagih hutang dari Empok Ida, rentenir tempat Bu Susi meminjam uang demi gengsi menjamu saudara-saudaranya minggu lalu. Susi, keluar! Teriak salah satu pria itu sambil memukul pagar besi dengan tongkat kayu. Bayar hutang. Jangan cuma berani pinjam tapi sembunyi. Suara teriakan itu memancing perhatian seluruh komplek. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, menonton tontonan gratis yang memalukan itu. Di dalam rumah, Bu Susi gemetar hebat. Ia berlari ke kamar Yanto, mengguncang tubuh anaknya yang sedang main game di ponsel yang ia beli dengan merengek pada Bu Susi dulu. Yanto, tolong ibu. Itu ada preman nagih utang di depan.
Hadapi mereka, Yan. Kamu kan laki-laki, pinta Bu Susi dengan wajah pucat pasi. Yanto melepaskan headsetnya, wajahnya tampak panik mendengar teriakan di luar. Gila. Ibu pinjam sama lintah darat? Wah, bahaya ini, Bu. Mereka bisa nekat ngerusak barang atau mukul orang. Makanya kamu keluar. Bilang bapak lagi sakit, minta tempo, desak Bu Susi. Yanto justru berdiri, menyambar jaket dan tas ranselnya. Ia memasukkan beberapa potong baju dengan asal. Kamu mau kemana? Tanya Bu Susi bingung. Kaburlah, Bu. Gila apa aku hadapi preman? Bisa bonyok muka gantengku. Jawab Yanto tanpa rasa bersalah. Ia bergerak menuju pintu belakang yang tembus ke jalan tikus. Astagfirullah, Yanto. Kamu tega ninggalin ibu dan bapak sendirian? Bu Susi menarik lengan anaknya, air matanya tumpah. Ibu berhutang juga buat makan kamu. Buat beli pulsa kamu. Sekarang kamu mau lari? Yanto menghempaskan tangan ibunya dengan kasar, hingga Bu Susi terhuyung menabrak lemari. Lepas, Bu. Itu urusan ibu, bukan urusanku. Siapa suruh ibu sok kaya padahal miskin? Aku mau numpang di tempat teman saja sampai aman. Tanpa menoleh lagi, Yanto lari terbirit-birit keluar lewat pintu dapur, melompati pagar belakang, meninggalkan ibu kandungnya yang menangis meraung di lantai kamar. Anak kebanggaan yang selalu ia bela, yang ia anggap lebih berhak atas harta warisan daripada Dewi, ternyata hanyalah seorang pengecut yang lari saat badai datang. Di ruang depan, Pak Asyar yang sedang tiduran di sofa karena tidak enak badan, terbangun karena suara gedoran pagar yang makin keras. Bu Susi, keluar atau kami dobrak. Pak Asyar berusaha bangun, tapi dadanya terasa nyeri hebat. Jantungnya berdetak tak beraturan karena kaget dan stres yang menumpuk. Ia mendengar suara istrinya menangis di kamar belakang, dan suara anaknya yang kabur. Susi. Panggil Pak Asyar lirih, memegangi dada kirinya. Napasnya tersengal-sengal. Pandangannya mulai buram. Bu Susi yang mendengar suara suaminya merintih, segera bangkit dan berlari ke ruang tengah. Ia menjerit histeris melihat Pak Asyar sudah tergolek di lantai karpet. Wajahnya membiru, tangannya mencengkeram dada. Bapak, Pak, jangan tinggalkan ibu, Pak. Bu Susi memeluk tubuh suaminya yang lemas. Di luar, para penagih hutang masih berteriak-teriak, memaki dengan kata-kata kasar. Di dalam, Pak Asyar meregang nyawa karena serangan jantung yang dipicu oleh ketakutan dan tekanan batin. Bu Susi bingung. Ia merogoh saku daster Pak Asyar, mencari ponsel untuk menelepon ambulans. Tapi ia teringat, tidak ada pulsa. Kuota internet habis. Dan yang lebih parah, ia tidak punya uang sepeser pun untuk biaya rumah sakit nanti. Tolong, tolong. Rintih Bu Susi lemah, suaranya kalah oleh teriakan penagih hutang di depan. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Bu Susi berlari ke pintu depan, membukanya lebar-lebar. Para penagih hutang itu terdiam sejenak melihat wajah Bu Susi yang berantakan, basah oleh air mata dan ingus. Tolong suami saya, serangan jantung. Isak Bu Susi, lalu ia jatuh berlutut di depan kaki para preman itu. Ambil saja barang-barang di dalam, ambil TV, ambil apa saja, tapi tolong panggilkan ambulans. Para penagih hutang itu saling pandang. Meskipun mereka garang, melihat orang tua sekarat membuat nyali mereka ciut juga. Salah satu dari mereka akhirnya meludah ke tanah, lalu berkata, "Cih, bikin susah aja. Cabut, weh. Orang mau mati, entar kita yang dituduh." Mereka pergi meninggalkan Bu Susi yang meraung-raung di teras rumah megah itu. Tetangga yang melihat kejadian itu akhirnya berhamburan masuk menolong. Bukan karena hormat, tapi karena rasa kemanusiaan. Sore itu, rumah mewah yang mereka rebut paksa dari Dewi terasa seperti neraka yang dingin. Pak Asyar dilarikan ke RSUD dengan mobil tetangga, karena ambulans terlalu lama. Bu Susi duduk sendirian di ruang tunggu IGD yang bau obat, memandang tangannya yang kosong. Yanto kabur. Suaminya sekarat. Rumahnya menjadi sasaran rentenir. Dan perutnya masih lapar. Dalam kesendirian yang mencekam itu, bayangan wajah Dewi dan besannya, Bu Lestari, melintas di benaknya. Ia ingat betapa tulusnya Dewi merawatnya dulu. Ia ingat betapa hormatnya Pak Mada padanya. Ya Tuhan! Bisik Bu Susi, air mata penyesalan menetes deras membasahi pipinya yang keriput. Apa yang sudah aku lakukan? Aku membuang berlian demi memungut bangkai. Kini, ia benar-benar sendiri. Di tangannya ada kunci rumah mewah, tapi ia tidak punya tempat untuk pulang. Rumah itu bukan lagi tempat berteduh, tapi monumen keserakahannya yang kini runtuh menimpa dirinya sendiri. Bu Susi menutup wajahnya,
Menangis sejadi-jadinya, berharap waktu bisa diputar kembali, berharap ia tidak pernah melempar tas pakaian besarnya hari itu. Tapi waktu, sekejam karma, tidak pernah berjalan mundur. Lampu lorong rumah sakit berkedip suram, seirama dengan detak jantung Bu Susi yang kian melemah karena lelah. Di tangannya tergenggam resep obat untuk Pak Asyar. Harganya tidak seberapa bagi orang kaya, tapi bagi Bu Susi saat ini, angka itu bagaikan gunung yang mustahil didaki. Di dompetnya hanya ada uang receh sisa kembalian belanja kemarin. "Maaf, Bu. Obatnya harus ditebus sekarang agar kondisi Bapak stabil," ucap apoteker datar dari balik kaca loket. Bu Susi mengangguk kaku, mundur perlahan dengan wajah tertunduk. Rasa malu sudah tidak ada artinya lagi. Yang ada hanya rasa takut kehilangan satu-satunya orang yang masih bersamanya, meski suaminya itu pun kini terbaring tak berdaya akibat ulah mereka sendiri. Yanto, nomornya sudah tidak aktif. Anak itu benar-benar menghilang di telan bumi saat badai datang. Dengan langkah gontai, Bu Susi berjalan keluar rumah sakit. Kakinya membawanya naik angkutan umum, menuju satu tempat yang sebenarnya enggan ia datangi, namun menjadi satu-satunya harapan terakhir. Setengah jam kemudian, Bu Susi berdiri mematung di seberang jalan. Di hadapannya, sebuah ruko sederhana bercat hijau muda tampak ramai pengunjung. Spanduk besar bertuliskan, "Warung Rames Catering Bu Dewi," terpasang gagah. Aroma masakan yang harum terbawa angin, menusuk hidung Bu Susi yang seharian belum diisi nasi. Dari kejauhan, ia melihat Dewi sedang sibuk melayani pembeli dengan cekatan. Wajahnya berseri, senyumnya tulus. Di sudut lain, Pak Mada sedang tertawa lepas mengobrol dengan pelanggan sambil mengelap meja, sementara Bu Lestari menata kerupuk di toples. Pemandangan itu begitu hangat, begitu hidup. Kontras sekali dengan rumah mewah Bu Susi yang dingin, sepi, dan bocor di sana-sini. Bu Susi merasa kerdil. Ia ingin berbalik pergi, tapi bayangan Pak Asyar yang kesakitan memaksanya menyeberang jalan. Langkahnya berat seolah menyeret batu. Saat Bu Susi tiba di depan pintu warung, suasana mendadak hening. Beberapa tetangga lama yang sedang makan di sana mengenali Bu Susi dan langsung berbisik-bisik. Dewi yang sedang menyendok nasi berhenti bergerak. Ia menatap sosok wanita tua di depannya, lusuh, mata bengkak, dan wajah penuh gurat penyesalan. Itu mertuanya, Dewi. Suara Bu Susi tercekat, nyaris tak terdengar. Pak Mada yang melihat kedatangan besannya hendak berdiri dengan wajah waspada, takut Bu Susi membuat keributan lagi. Tapi Dewi mengangkat tangan, memberi kode agar ayahnya tenang. Dewi keluar dari balik etalase kaca, membawa sebungkus nasi rames hangat lengkap dengan lauk ayam bakar dan sayur nangka, menu kesukaan Bu Susi dulu. Tanpa kata, Dewi menuntun Bu Susi duduk di kursi plastik di pojok ruangan yang agak sepi. "Makan dulu, Bu," ucap Dewi lembut, menyodorkan nasi itu. "Ibu pasti belum makan." Pertahanan Bu Susi runtuh. Ia menatap nasi bungkus itu, lalu menatap wajah Dewi yang teduh. Tidak ada kemarahan di sana, tidak ada dendam, hanya rasa kasihan yang mendalam. Bu Susi menangis tergugu, bahunya berguncang hebat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan yang keriput. "Maafkan Ibu, Wai, maafkan Ibu." Isak Bu Susi di sela tangisnya. "Ibu jahat, Ibu serakah. Sekarang Bapak sakit di rumah sakit, Yanto kabur. Ibu tidak punya uang tebus obat. Ibu malu datang ke sini, tapi Ibu tidak tahu harus kemana lagi." Dewi menghela napas panjang, menatap jalanan yang mulai gelap. Hatinya memang pernah hancur, tapi melihat musuhnya hancur ternyata tidak membuatnya bahagia. Justru rasa iba yang muncul. "Ibu makan saja dulu, nanti Dewi bantu tebus obat Bapak," jawab Dewi tenang. Bu Susi mendongak, matanya basah. "Kenapa, Wai? Kenapa kamu masih baik sama Ibu? Padahal Ibu sudah usir kamu, Ibu hina orang tuamu, Ibu rampas rumahmu." Dewi tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah Pak Mada dan Bu Lestari yang kini memandang mereka dari jauh dengan tatapan damai. "Karena Bapak mengajarkan Dewi, kalau kita melempar batu pada anjing yang menggonggong, kita tidak ada bedanya dengan hewan itu, Bu. Dendam itu beban." Dewi tidak mau bawa beban berat saat mau lari mengejar mimpi Dewi. Dewi mengambil sebuah amplop dari saku celemeknya. Itu uang hasil penjualan hari ini. Ia meletakkannya di meja, di dekat tangan Bu Susi. "Pakai ini untuk pengobatan Bapak. Dan soal rumah itu." Dewi menjeda kalimatnya, menatap lurus ke mata Bu Susi. "Ambillah, Bu. Nikmatilah. Saya ikhlaskan." Bu Susi terbelalak. "Tetapi itu hak kamu, Wai. Itu uang kamu." "Benar, itu uang saya. Tapi saya sadar sekarang,
potong Dewi tegas namun halus. Rumah itu hanya bangunan. Di sana, saya membangunnya dengan uang, tapi ibu menghancurkannya dengan kebencian. Sekarang, di warung kecil ini, di kontrakan sempit kami, saya membangun rumah yang sesungguhnya dengan cinta dan ketenangan. Sesuatu yang tidak bisa ibu rampas, dan tidak bisa dibeli dengan sertifikat tanah. Dewi berdiri, menepuk pelan pundak mertuanya. Bawalah sertifikat itu ke kuburan Mas Riki kalau ibu mau. Tanyakan padanya, apakah dia bangga melihat ibunya tinggal di istana hasil merampas hak istrinya? Saya sudah selesai dengan masa lalu, Bu. Saya sudah punya istana baru, di sini, di hati saya yang tenang. Bu Susi terdiam 1000 bahasa. Kata-kata Dewi menamparnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia menyadari kemenangannya selama ini adalah kekalahan yang paling telak. Ia mendapatkan batunya, rumah fisik, tapi membuang berliannya, keluarga dan kasih sayang. Malam itu, Bu Susi pulang ke rumah mewah itu setelah mengurus Pak Asyar. Ia masuk ke dalam rumah yang gelap dan sunyi. AC yang mati membuat udara terasa pengap. Ia duduk di sofa mahal yang sudah ternoda abu rokok Yanto, memegang amplop pemberian Dewi. Rumah itu besar, megah, dan kokoh. Tapi malam ini, Bu Susi sadar ia tidak memiliki rumah. Ia hanya seorang penjaga gedung kosong yang terjebak dalam kesepian abadi. Sementara di kejauhan, di sebuah kontrakan kecil, terdengar tawarnya Dewi dan orang tuanya, menikmati makan malam sederhana yang rasanya jauh lebih nikmat daripada hidangan raja sekalipun. Keserakahan telah memberinya tempat berteduh, tapi Tuhan telah mencabut rasa cukup dari hatinya. Dan itulah hukuman yang paling menyakitkan. Tamat. Pesan moral. Rumah termewah bukanlah yang dibangun dari marmer dan emas, melainkan yang dibangun dari rasa syukur, kasih sayang, dan rezeki yang halal. Keserakahan mungkin bisa memberimu istana dunia, tapi ia akan merampas ketenangan jiwamu selamanya.